Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Prianto dari program Jejak Finance S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang menjadi materi dalam ujian akhir semester untuk mata kuliah Special Topics in Accounting. Adapun judul dari makalah yang saya buat adalah Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Baik, saya akan mulai. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perubahan lingkungan global semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijembatani dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah. Hal tersebut tentu menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam makalah tersebut adalah yang pertama, adopsi IFRS ke dalam BSAK di Indonesia. Yang kedua, perubahan signifikan dalam BSAK yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, yaitu pengaruh perubahan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian dari makalah tersebut yaitu memahami perubahan dan perkembangan standar akuntansi serta dampaknya terhadap laporan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji harmonisasi standar akuntansi, baik secara nasional maupun internasional, serta dampaknya terhadap transparansi perbandingan dan kualitas informasi keuangan. Kemudian yang menjadi manfaat penelitian dari makalah tersebut, pertama adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan, kemudian yang kedua memudahkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan, yang ketiga memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan, yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan investor. Yang menjadi tujuan tinjauan pustaka yang pertama ialah menurut Accounting Principles Board APB dalam statement nomor 4 yang dikutip dari Yadi disebutkan akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam penentuan pilihan-pilihan logis di antara tindakan-tindakan alternatif. Kemudian menurut American Institute of Certificate Public Accountant atau AICPA dalam Accounting Bulletin nomor 1 yang dikutip juga dari Yadi menyatakan akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan serta penafsiran hasil-hasilnya. Menurut Warren dan kawan-kawan tahun 2005 dan Zamzami, Faiz dan kawan-kawan tahun 2016, penilaian akuntansi adalah sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya metode penelitian penyusunan makalah yang pertama adalah jenis metode yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu dengan menganalisa perkembangan standar akuntansi dari masa ke masa serta perubahan peraturan dan kebijakan yang mengaruhinya yang diambil dari jurnal penelitian perkembangan akuntansi dan dari buku serta artikel yang membahas perkembangan akuntansi baik internasional maupun nasional. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel dan jurnal penelitian terdahulu yang terdapat di Google Scholar dan link website yang lainnya. Dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan perbandingan data sebelum perubahan dan sesudah adanya standar baru serta penerapannya dalam pembuatan laporan keuangan untuk mengetahui dampak dari perubahan tersebut. Analisis data yaitu dengan mengamati efektivitas penerapan perubahan standar akuntansi serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Itu adalah gambaran perkembangan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Pada tahun 1973, prinsip akuntansi Indonesia diterbitkan oleh IAI. Kemudian pada tahun 1994, revisi PAI dan kodifikasi SAK yang dilakukan oleh AI. Pada tahun 2008, seiring dengan munculnya G20, Indonesia mendukung komitmen komitmen untuk pencapaian sebagai One Global Accounting Standard, yaitu standar akuntansi secara global yang diterapkan dalam G20.
Dan tahun 2012 yaitu masih fase satu konvergensi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2012 yaitu konvergensi dengan IFRS standar yang tahun 1 Januari 2009. Pada tahun 2015 fase kedua konvergensi yaitu yang berlaku efektif tahun 2015 yang disesuaikan dengan IFRS standar tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 ada joint statement antara IAI, OJK, IFRS Foundation. Tahun 2017 SAK efektif 1 Januari 2017 yang konvergen dengan IFRS standar efektif yang berlaku tahun 2016. Kemudian tahun 2018 SAK efektif 1 Januari 2018 yang konvergen dengan IFRS standar efektif 1 Januari 2017. Kemudian pada tahun 2019 IAI meluncurkan SAK online. Kemudian tahun 2021 SAK efektif di 1 Januari 2021 yang disesuaikan dengan konvergen dengan IFRS standar efektif 1 Januari 2020. Dan yang terakhir tahun 2022 SAK efektif berlaku 1 Januari 2022 yang akan dengan IFRS standar efektif 1 Januari 2021. Ini adalah daftar pustaka yang diambil dalam pembuatan makalah. Demikian eh, presentasi singkat saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.